Jadi di nomor 51 yang ditanya adalah mana yang termasuk asam amino. Caranya adalah kamu lihat asam amino cirinya adalah memiliki ikatan peptida atau memiliki gugus amin. Gugus amin teh naon? Ini tak NH2. Memiliki gugus NH2. Sehingga kamu cari mana reaksi di antara keempat reaksi itu yang punya gugus amin. Itu jawabannya. Dan yang tidak punya gugus amin ya berarti bukan itu mah. Yang mana ya? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Jadi jawabannya adalah C, E, D. Nah, A, B, D, C, E. kayaknya D. Kitunya D. Oke, lihat di nomor 52. Pertanyaannya adalah titik didih normal air garam lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih normal air murni. Hal ini disebabkan karena kalau kamu baca yang A sampai E itu semuanya benar. Kita lihat, massa jenis air garam lebih tinggi daripada massa jenis air murni. Bacakan sih. A massa jenis. Ya. Yang B Kalor jenis air garam lebih tinggi daripada kalor jenis air murni. Oke, yang B berarti kalor jenis. Ya. Terus yang C Tekanan uap air garam lebih rendah daripada tekanan uap air murni. tekanan uap. Sip. Yang D Titik beku air garam lebih rendah daripada titik beku air murni. sip. Terus yang E Tekanan osmotik air garam lebih tinggi daripada tekanan osmotik air murni. Jadi dari keseluruhan pernyataan dari A sampai E itu semuanya benar. Cuman yang harus kamu lihat adalah mana yang berhubungan sama soal. Di soal kita membicarakan tentang titik didih. Mana yang berhubungan dengan titik didih? Apakah massa jenis? Apakah kalor jenis? Tekanan uap, titik beku, atau tekanan osmotik? Masih. Tekanan uap. Yang berhubungan dengan titik didih. Jadi massa jenis dan kalor jenis itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan sifat koligatif larutan ya. Yang kita kan punya 4 judul dari sifat koligatif larutan. Yang titik didih, tekanan uap, titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi titik didih itu sangat berkaitan erat dengan tekanan uapnya. Jika tekanan uapnya mengecil, maka dia akan lebih lama untuk mendidih. Gitu. Oke? Sip, nomor 53. Nah, jadi gimana? Sini jadi double di O-nya ya? Berarti jadi CH3. Di situ CH, di sini CH3. Di sini CH karena O-nya. Gitu ya. Itu teh namanya adalah butan. Ini adalah senyawa aldehid. Ini teh tadi apa? Isonon? Butano. Gitu ya. Karena itu adalah senyawa aldehid berarti namanya isobutana. Aya teu? Ya. Hah? Ada gitu? Enggak ada butanal. Adanya butanal saja beda loh ya, isobutanal sama butanal. Kenapa? Karena kalau butanal si O-nya ada di ujung. Jadi si ini teh ada di sini. Jadi bentuknya gini tak? C di sininya O. Ini butanal. Tapi kalau isobutanal artinya adalah si ada di yang kedua gitu. Jadi cabang si aldehidnya ada di C nomor 2, itu isobutanal. Nah, kalau tidak ada senyawa isobutanal berarti oksidasinya belum selesai. Jadi si isobutanal ieu teh CH3, di sini ada CHO dioksidasi lagi. Jadinya apa? O lagi di sebelah mana? Nyerangnya ke sini, berarti si H-nya yang keusir. Dulu kan gitu ya. Kalau ada C terus double O terus nambahin O, berarti ini jadi CH3 di sini C O H. Ini namanya apa? Asam
Isobutanoat. Nama trivialnya itu. Nama IUPAC-nya asam 2-metil propanoat. Tata nama ini yang harus kamu tahu. Jadi reaksi plus tata nama itu yang harus mantep. Reaksinya gimana dan tata namanya gimana. Apa? Lintah tidak dapat hidup di air asin. Si lintah naha Bisa mengkerut. Karena airnya disedot sama garam. Karena airnya disedot ku garam. Jadi lintah Cairan lintahnya disedot sama garam. oh iya bukan lintahnya ya. Cairan yang ada di lintah diserap sama garam sehingga lintah menjadi kering. Kering teh naon eta bahasa didinya. Jadi Hipotoni, kekurangan air. Hipotoni. Karena si airnya diserap oleh garam gitu. Sel aki, terutama aki yang basah ya, itu ada anoda, katoda, dan elektrolit di dalamnya. Nah, anodanya adalah Pb, katodanya adalah PbE, PbO 2. Ini anoda dan katodanya. Elektrolitnya adalah H2SO4. Ini yang ada di air aki. Reaksi di anoda dan katoda adalah sebagai berikut. Si anoda reaksinya Pb ditambah SO4 2- menjadi PbSO4 tambah 2 elektron. Nah, yang reaksi di katodanya PbO2 tambah SO4 2- tambah 4H+ tambah 2 elektron menjadi PbSO4 tambah 2H2O. Total reaksinya jadi kumaha? 2E-nya dicoret. Pb tambah PbO2 tambah SO4 2SO4 2- tambah 4H+. Oke, 4H+ menjadi Dua PbSO4 tambah 2H2O. Total reaksinya begitu. Ini kalau digabung menjadi H2SO4. Sekarang kamu cek option A. Naon option A? PB berfungsi sebagai katoda. PB berfungsi sebagai katoda. Benar salah? Salah. Yang B. PbO2 berfungsi sebagai anoda. PbO2 berfungsi sebagai anoda. Dibaliknya, harusnya anodanya PB, katodanya PbO2. Lalu Selama pemakaian H2SO4 berkurang. benar nggak? Ada H2SO4 asalnya. Jadi ada nggak H2SO4-nya? Artinya H2SO4-nya berkurang atau jadi bereaksi membentuk PbSO4. Lalu ada PbO2 direduksi menjadi Pb. nah, tidak ada reaksi reduksi PbO2 di sini. Adanya adalah pemakaian H2SO4. Jadi di akumulator itu awalnya itu harus dikasih air aki. Air aki yang warna merah gini, air aki zur namanya. Nah, aki zur itu berisinya H2SO4, tapi dalam konsentrasi yang rendah. Kalau nggak salah pernah ngecek pH-nya 2 kalau nggak salah. 1-2 pH-nya. Berarti konsentrasinya sekitar 0,01, H+-nya 0,01 berarti ya. Nah, tadi teh setelah lama kelamaan air akinya kurang gininya sakitnya tambahan cai aki. Cai aki teh air aki yang itu teh bukan berisi H2SO4 lagi, tapi isinya adalah H2O murni. Jadi air aki yang bening yang suka ditambahkan ke si akumulator setelah rada soak itu adalah H2O murni.
untuk mengencerkannya saja. Sedangkan yang pertama mah H2SO4 lama-kelamaan gak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena si H2SO4 nya habis. SO4 nya kan dipakai di sini kan membentuk PbSO4. Jadi nanti harus dibersihin dulu baru bisa dipakai lagi atau dicas untuk lama gitu. Jadi reaksi antara CaO dan H2O akan menghasilkan CaOH 2 kali. Nah, ketika si CaOH 2 kali ini bertemu dengan karbon dioksida di udara, dia akan membentuk CaO alias kapur yang sangat keras. Kita lihat pertama harus diapain? Setarain. Ini Mn-nya 1, itu Mn-nya 1. Iya. Ini C-nya 2, itu 1. berarti Ditambah H2O teh. H plus sama H2O-nya aku di skip nanti di akhir tambahinnya. Oke, jadi yang pertama biar tidak mengaburkan gitu. Mn, C gitu ya yang dilihatnya. Selesai. Setelah itu Di itu ya. cari apanya? Biloxnya. Si ini min 2 itu kali 4 min 8. Maka si Mn Plus 7. Oke, si ini min 2 min 8 harus jadi min 2. Plus 6. Langsung di bawah ya, plus 6. Ini oke, yang ini min 2 min 4 plus 4 kali 2. Itu plus 6 nya tetap plus 6 bukan? Iya, harus dihitung semuanya. Makanya yang ini juga C-nya plus 4 kali 2 jadi plus 8. Karena angka 2 di Si depan ini kan? juga sama kan, ini min 8. Di sini plus 6 kan? Ya, Nah, nggak usah dibagi 2 karena semuanya yang kita pakai. Jadi plus 6-nya gitu. Oke? Ini ada perubahan dari plus 7 ke plus 2. Berarti lain turun sabaraha? Turun 5. Oke, turun 5. C dari plus 6 ke plus 8 berarti plus 2. oke, nambah 2. Sehingga yang ini dikali 2, yang ini dikali 5. Tulis ulang ya. Jadi 2 Mn 4 min tambah 2C2 5 C2O4 2 min menjadi berapa? 2 Mn 12 tambah 10 CO2 karena kali 5. Terus sebelah sini total muatannya berapa? 2 min ujung 10 min, jadi 12. sebelah sana total muatannya berapa? Plus 4. Jadi harus ditambah berapa? H plus 16. Kalau berarti kita tadi tengah yang ditanyanya adalah CO2 ya pada 0 derajat Celcius 76 cmHg, artinya pada keadaan standar. Kalau pada keadaan standar waktu di kelas 10 kita tahu kalau rumus V adalah mol dikali 22,4. Ini adalah rumus pada keadaan standar. Keadaan standar itu 0 derajat dan 1 atm atau 76 cmHg. Gimana cara mencari ini dulu? Jadi sebelum mencari si CO2, dari soal kamu dapet yang ini ya. Coba baca. Yang ini yang digunakan sebanyak 50 mili ya, yang berasal dari 10 mili 0,1 molar KMnO4 gitu kan? Jadi dari situ kamu harus mencari berapa molaritas si ini. Rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. Ini untuk yang KMnO4. Masukin molaritas yang pertama 0,1 molar. Volumenya
10 mili akan menjadi 50 mili yang M-nya kita nggak tahu. Maka M2 sama dengan 1/50. oke, yang ini 1 1/50. hah? 1/50. 150? Ulangi, salahnya polaritas mana 0,1 sama 1 berarti M2-nya 10/50 alias 1/5 teh sabaraha? 0,2 nya 0,2 molar. Berarti yang ini nih, yang MnO4 ini 0,2 molar dikali tapi hapus 12 nah. Berarti yang ini 0,2 molar dikali 50 mili sabaraha? 10 milimol satuannya. Sampai ininya oke. 50 milimol ini untuk 2 koefisien. Berarti satunya berapa? 5 nya. Hijina 5 kan? 10 milimol untuk 2 koefisien. Berarti satunya 5 milimol. Yang ditanya CO2. CO2 teh koefisiennya berapa? 10. Berarti berapa milimol? Ini kali koefisien berarti 50 milimol. Yang dicari bukan itu, yang dicari volume. Tadi teh rumusnya teh naon? N kali 22,4 mol ya, bukan milimol. Berarti si milimol kita rubah dulu ke mol. 50 dibagi 1000 dikali 22,4. Rajin. Silahkan dihitung jawabannya berapa. 58. Yang diminta adalah jumlah mol elektron. Benar? Pan Abi pernah nyebut jumlah mol elektron sama dengan perubahan bilangan oksidasi. Yang diminta adalah H2C24. Berarti ini ya. Berapa perubahan bilangan oksidasinya? Berarti jawabannya 2 mol. Gitu. Oke, nomor 59 apa? Reaksi adalah yang kanan. Sip. Yang ditanya adalah Mn iya-nya. Ya. Kamu lihat ini tadi 50 karena koefisiennya 10. Ya. Ini berarti berapa kalau 10. koefisiennya 2? 10 milimol. Dikali-kali. Untuk mencari konsentrasi Mn2+, maka rumusnya adalah mol ini dibagi dengan volume total. Yang belum ada adalah si volume iya. Volume ini udah ada nih 50 nya, tapi volume C2O42 belum ada, sehingga kamu harus nyari dulu. Caranya seperti yang tadi, tapi tambahin PBO. PBO M1V1 sama dengan PBO M2V2. Yang ini yang KMNO4, yang ini yang H2C2O4. Kita masukin PBO KMN berapa? 10. 5. M16 sama berapa? Ini 1. 0,2 beb yang ini. Volumenya 50. 50, oke. PBO si C2 Cari. kan tadi ayam beb Kurang sekali kurang. M2 na ya. Iya. Sabaraha. Dicari. Tinggal di soal. Ya. Cari. C242 pin berapa molarnya? 0,125. V2 yang kita cari. Berarti iya 0 iya jeung 10 eta jeung 2 eta bisa kacoret. Bisa. Oke, berarti V2 dia kali eta 10. ini bisa kacoret 0,2. 5 kali 5 25 25 di mana betul? per 0,125 alias 25 hiji 2 tilu per hiji 25 alias gini iya jeung eta bisa dicoret menurut hiji mana 5
1000 bagi 5. Hah? 200. Can. Konsentrasi Ne2+T rumusnya adalah mol per volume total. Di sini 10 milimol, V totalna eta jeung ieu 250 250. Hitung. 3/25 Heeh, sabaraha? 0,4 0,04. Gitu. Molar satuannya. itu juga Iya. nah itu juga Kan di situ IF 6 ya. ya Kamu kalau tidak bisa membayangkan ini golongan berapa, maka ionisasikan konfigurasi elektron kan. Di situ I nomor atomnya 53. Konfigurasi elektron itu terserah kamu kemana kan. Pasti ujungnya 7. Anu F 8. Pasti ujungnya 7. Kalau kamu ingat golongan I sama F di golongan yang sama yaitu 7. Dua-duanya punya 7 elektron valensi. IF 6. I-nya sebagai patokan ya, sebagai atom pusat. Kamu lihat di situ IF 6 plus nya. Artinya dari ke-7 elektron ini ada 1 elektron yang dibuang. Oke? Berarti ada 6 nih. Terus F-nya ada 6. Artinya 1 elektron ini diikat sama F, ini diikat sama F, ini diikat sama F, yang ini juga ikat F, yang ini juga ikat F, yang ini juga ikat F. Semuanya diikat. Artinya dia tidak memiliki PeB dan punya 6 PeI. Maka bentuknya adalah oktahedral. Karena 6. Silahkan kamu cek kembali di tabel. Jika PI-nya 6 tidak ada PeB, jika PI-nya berapa, PeB-nya berapa. Oke? oke Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.